Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dwi Maisarah dengan NIM 22002135. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi internal dalam sebuah organisasi. Komunikasi internal adalah setiap pesan atau informasi yang disampaikan seseorang pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Setelah kita membahas pengertian komunikasi pada materi sebelumnya, komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dengan komunikan. Setiap pesan yang disampaikan pasti memiliki tujuan mengapa pesan tersebut disampaikan kepada seseorang. Ada beberapa fungsi dari pesan organisasi. Yang pertama yaitu kita lihat dari pendapat Ken and Kate. Ada 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi yang terkait dengan produksi. Yang kedua, fungsi yang terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, fungsi yang terkait dengan penerimaan. Yang keempat yaitu fungsi yang terkait dengan pengelolaan. Sekarang kita lihat fungsi pesan organisasi menurut pendapat Riyadi. Ada 3 alasan pengiriman pesan disampaikan. Yang pertama yaitu untuk pelaksanaan tugas. Yang kedua untuk pemeliharaan. Yang ketiga untuk kemanusiaan. Ada juga pendapat menurut Bayer. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi. Yang kedua untuk membujuk. Yang ketiga melihat dari garis perintah. Yang keempat memberikan instruksi. Yang kelima itu mengintegrasikan organisasi. Ada juga pendapat menurut Greenbaum. Yang pertama yaitu untuk mengatur perilaku pekerjaan dalam organisasi tersebut. Yang kedua untuk melakukan pembaharuan atau perubahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga itu integrasi. Integrasi ini sama dengan pendapat Thayer tadi. Yang keempat yaitu memberikan informasi atau instruksi kepada anggota kelompok dalam organisasi tersebut. Dari keempat pendapat tadi, dapat kita lihat bahwa pendapat tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya. Dari macam-macam pendapat tentang fungsi pesan tadi, terdapat kecenderungan dari tujuan atau fungsi dari pesan walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. Ada 4 fungsi dari pendapat-pendapat tadi yang dapat kita lihat secara umum. Yang pertama yaitu pesan tugas. Fungsi dari pesan tugas ini adalah pesan untuk menyampaikan tugas-tugas apa saja yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi tersebut. Untuk menyampaikan tugas disampaikan melalui pesan atau informasi dalam suatu organisasi. Yang kedua itu pesan pemeliharaan. Berhubungan dengan pencapaian, bagaimana pesan yang disampaikan dapat menjaga interaksi antara individu dalam organisasi sesuai dengan tugas-tugas dan bagian-bagian yang telah disusun atau diterapkan dari tugas tersebut dan sesuai dengan instruksi yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi kemanusiaan. Fungsi ini langsung mengarah kepada individu atau orang dalam sebuah lembaga organisasi dengan mempertimbangkan sikap, perilaku, dan kepuasaan serta hak dan kewajiban individu atau perorangan dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu pesan pembaharuan yang dapat membuat organisasi dapat menerima pembaharuan. Misalnya ada perubahan dalam sebuah organisasi dan pembaharuan tersebut tersampaikan ke semua anggota organisasi. Berarti pesan di sini berfungsi sebagai
menyebarkan atau menyampaikan pembaharuan sampai kepada anggota-anggota organisasi tersebut. Dalam komunikasi internal ada juga jaringan komunikasi formal. Komunikasi formal adalah saluran yang ditentukan, struktur yang telah direncanakan, bentuk utama jaringan pesan dalam komunikasi formal. Bila kita ulangi lagi, komunikasi formal adalah saluran yang ditentukan atau struktur yang telah direncanakan atau telah disusun, merupakan bentuk utama dari jaringan pesan dalam komunikasi formal tersebut. Ada beberapa jaringan komunikasi formal. Yang pertama yaitu downward. Downward adalah komunikasi pada bawaan, artinya dari pimpinan ke bawaan. Ada beberapa tipe dari jaringan downward ini. Yang pertama yaitu instruksi tugas yang bisa berbentuk perintah dari pimpinan ke bawaan. Yang kedua, rasional pekerjaan, artinya tujuan aktivitas organisasi adanya tujuan yang jelas. Berarti pekerjaan tersebut memiliki tujuan yang jelas dan tertata. Yang ketiga yaitu ideologi. Perluasan dari pesan rasional yang mencari antusias dalam organisasi guna untuk mendapat motivasi kerja, loyalitas, dan moral dalam bekerja. Yang keempat, tipenya yaitu informasi pesan yang memperkenalkan bawaan terkait aturan-aturan dalam organisasi. Tipe yang keempat itu menjelaskan tentang pesan itu berfungsi sebagai memperkenalkan atau memberitahukan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang kelima, informasi mengenai ketetapan individu dalam melakukan pekerjaannya. Jaringan yang kedua yaitu upward communication, yaitu dari bawaan ke pimpinan. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk memberikan balikan, maksudnya tuh memberikan informasi, instruksi, perintah, kebijakan-kebijakan, segala sesuatu yang disampaikan dari bawaan ke pimpinan dalam memberikan berupa bentuk saran, pernyataan, pendapat, atau pertanyaan. Yang ketiga, horizontal communication. Artinya komunikasi ini satu level atau dalam bagian yang sama. Misalnya karyawan antar karyawan dan pimpinan antar pimpinan. Ada pula tujuan komunikasi internal. Yang pertama yaitu bertujuan untuk meyakinkan karyawan. Yang kedua, untuk memelihara hubungan harmonis antara karyawan dan pimpinan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, memperjelas informasi tersebut agar dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh karyawan atau anggota dalam organisasi tersebut. Baiklah, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.